Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang kudus, yang kami sembah, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sudah menjagai kami Tuhan 1 minggu penuh Tuhan. Pada saat minggu ini Bapa, boleh kami Tuhan hadir di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Boleh menyerahkan tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah bukti kesetiaan-Mu Tuhan, di mana kami ada saat ini, sebagaimana kami ada di bait-Mu yang kudus. Ini semua oleh karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau lindungi kami, Engkau sudah pimpin kami Tuhan. Sebentar juga kami akan memasuki Tuhan. Oh haleluya, ibadah hadirat-Mu Tuhan mengudara setiap hari. Yang Engkau pimpin Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan tempat ini, baik di musik, baik WL, baik di vokal, baik di media Tuhan. Senantiasa Tuhan pakai Bapa, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terlebih Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk membentangkan kebenaran dari firman. Boleh benar-benar firman-Mu Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepadamu dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa kami datang saat ini Tuhan dengan membawa kelemahan cobaan masalah yang ada, tapi kami yakin dan percaya kami pulang membawa berkat sukacita yang dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat sore malam hari ini, mulai awal pertengahan hingga kesudahan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat berpakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapapun yang datang, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengurapi setiap hati kita, menaungi kita, menyertai bahkan melingkupi hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Tuhan ada di sini. Kami percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu berserta kita. Mari kita pujikan 1, 2, 3.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah sabda firman Tuhan boleh bermeterai di dalam hati kita untuk bisa menguatkan kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. setia selamanya. Karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami, Engkau setia sampai akhir. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kami, umat-Mu GPI DSJM Kupang Goro. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan daripadamu, kami juga bisa lebih sungguh-sungguh, lebih setia lagi. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian, hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, ibadahnya, semuanya berkenan dan menyukakan hati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami rindu
menikmati berkat firman Allah. Biarlah melalui puji-pujian dan penyembahan ini, hati kami dipersiapkan untuk menerima benih yang baik, sehingga benih itu dapat bertumbuh, berbuah seperti yang Kau kehendaki. Dalam Kristus Yesus Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Valentine sering diidentikan dengan coklat, bunga, ya, hubungan yang romantis. Dan dunia hanya berbicara tentang kasih yang bersifat sementara, saudara. Sifatnya hanya sementara. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Ya. Sudah ketemu? Ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang kekal adalah kasih. Tapi bukan kasih manusia. Kasih itu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang kasih yang berkorban. Kalau manusia itu mengasihi, itu tidak kekal, ya. Sekalipun itu sudah terikat dalam hubungan pernikahan, ternyata masih banyak juga yang meninggalkan. Dan itu sangat mengecewakan. Itu sangat menyedihkan. Padahal kedua pasangan ini berharap saling mencintai, saling mengasihi. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Sampai kakek dan nenek. Saya sudah kaget, saudara. Ini istri saya sudah nenek. Ya. Cucunya minum. Ya, saudara, apakah kasih itu berhenti sampai di sini? Sudah kakek nenek. Kalau cinta pertama mula-mula menggebu-gebu, benar enggak? Inginnya setiap hari berkunjung. Wakuncak. Apa itu wakuncak? Sekalipun jauh, rumahnya itu Manungan. Setiap hari waktu berkesan. Ternyata saya pikir saya yang paling menggebu-gebu. Ternyata ada lagi yang lain. Anak saya itu punya pacar. Pacarnya di Kediri. Aku gak tambah tuh juga. Ya. Ada yang di Malang. Sekalipun dilarang, ojo nah, aduh. Jangan jauh-jauh, cari yang dekat-dekat. Apa ini? Orang jatuh cinta ya ini Pak. Sekalipun jauh, nekat. Pulangnya tengah malam hampir pagi. Kan orang tua itu khawatir.
perjalanan anak itu jarak jauh itu kan bahaya, apalagi naik motor. Saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, kami saling mengecewakan. Pernah saling mengecewakan, jujur. Suami istri di sini siapa yang nggak pernah mengecewakan istrinya atau suaminya? Ayo jujur, ada? Ada. Pasti ada. Ngaku sudah. Terus terang, jujur. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Karena manusia itu adalah kecenderungan hatinya berbuat dosa. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Sekalipun sudah janji di depan altar, disaksikan jemaat. Apa janjinya? Walaupun dalam keadaan suka dan duka, akan saling mengasihi, akan terus mencintai. Apapun keadaannya, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan cantik, keadaan sudah gak cantik alias kewut kabeh. Ya? Loh, istri saya kan dulu nggak cantik, luar biasa. Dia sekarang menyebut aku begini, sudah apapun yang terjadi ke sayangku, ya, kau cintaku nggak terlepas, nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung, sekalipun banyak saingannya, Nggak tergoda. nggak tergoda, nggak boleh juga, ya, kita harus mengasihi, menyayangi, ya. Amin. Amin. Itu cinta manusia, ya, janjinya terkadang bisa gombal, ya, katanya yang baik-baik yang akan diberikan. Ketawa saudara, katanya mau dikasih helikopter. Gak tahunya yang datang skuter. Saudara, ini janji manusia. Terkadang manusia bisa lali alias lupa. Apa yang terbaik akan kuberikan kepada saudara. Ini bentuk cinta kasih yang ingin diberikan, itu adalah bukti kasih yang terbesar. Tapi pada kenyataannya, saudara, ya, kita akan lihat yang pertama, saudara, kasih di dunia ini bisa berubah. Kasih Tuhan tetap dan tidak pernah berakhir. Ya, yang pertama, kasih dunia itu bersyarat. Kasih Tuhan tanpa syarat. Contohnya seperti apa? Kasih yang bersyarat itu contohnya seperti apa? Tadi, kemarin saya dengar pembicaraan dari seorang yang sedang melakukan pekerjaan begini. Kalau kamu baik, aku akan baik. Saya dengarkan. Nah, kalau kamu enak, ya aku harus enak. Benar juga. Ya, saudara. Ya. Tapi ini merupakan apa, saudara? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau kamu melukai, aku akan melukai kamu juga. Tangan balas tangan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu hukum dunia.
Hukum Taurat yang sedang berlaku. Orang-orang yang mengikuti sampai hari ini, ya balas membantu. Tapi kasih Tuhan, Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Ya. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan yang mau. Masih salah. Ya, saudara, ini harus kita buktikan, saudara. Ya, kita buktikan. Di hari Valentine ini, ya kemarin ya kita memperingati. Semua kirim tanda apa, saudara? Cinta. Ya, kirim bunga. Kusumarti kirim ya. Nah. Saudara, memang kita diharapkan untuk saling mengasihi. Tapi kasih itu tidak hanya tanggal berapa kemarin? 12, 14. Jangan cuma hari itu aja. Tuhan mengajarkan setiap hari kita harus hidup dalam kasih. Amin. Aku mengasihimu kalau kamu baik. Ini ya. Aku setia kalau kamu tidak mengecewakan. Kalau mengecewakan, goodbye. Selamat tinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini sedang mengalami seperti ini. Kehilangan kasih. Banyak orang seorang anak menjadi korban. Ya, karena tidak lagi saling mengasihi kedua orang tuanya. Mereka ambil keputusan pisah tanpa pikir panjang dampak daripada anak yang dihasilkannya dalam pernikahan. Saudara, ada sebuah kisah dalam perjanjian lama. Coba dibukakan dulu. Ya. Rut pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 20. Rut 1 pasal 5. Pasal 1 ayat 5 sampai ayat 20. Kita baca bergantian ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian bertemanlah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadamu. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidakkah diikut dengan pukulan pada kamu? Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada bagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?
Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya hidupku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah, sudah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan yang mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik di depan aku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah kisah dari seorang Naomi bersama dengan suaminya pergi merantau ke negeri orang. Naomi, suaminya, kedua anaknya, dan menantunya. Berapa orang? Berapa? Nah, Naomi, suaminya, anaknya berapa? Dua. Menantunya dua. Sampai di negeri orang, mati berapa? Suaminya mati, menantunya mati, menantunya yang satunya juga mati. Tinggal berapa? Tinggal tiga. Tinggal para perempuan, yang laki-laki semua mati. Kisah ini dianggap sebagai hal yang menyedihkan. Dianggap sebagai hukuman dari Tuhan karena telah meninggalkan negerinya. Padahal Tuhan sudah berjanji, kalau kamu tetap tinggal di negerimu, aku akan memberkati engkau. Kalau engkau tetap setia, sekalipun saat ini mengalami kekeringan, tapi kalau engkau tetap berseru, berserah, berharap kepadaku, kata Tuhan, engkau akan dipulihkan. Nah, keluarga ini enggak telaten, ya, enggak siap mengalami kekeringan. Saudaraku, dalam kekeringan itu adalah proses
Coba katakan, proses. Semua akan mengalami proses. Melewati padang gurun bangsa Israel, ya, melewati padang gurun, Tuhan pelihara, Tuhan setia memelihara hidup mereka. Demikian juga keluarga-keluarga. Satu bangsa saja dipelihara, apalagi satu keluarga. Mereka ini keluar. Dan suami-suami mereka meninggal. Cerita apa yang terkesan di dalam benak Bapak Ibu? Kalau Orpa tadi mengatakan, Orpa pulanglah nak, suamimu sudah mati, gak mungkin lagi aku bisa punya anak. Kalau seandainya punya anak, masakan kamu menunggu dia sampai besar? Itu akan membuat kamu menderita. Akhirnya apa saudara? Orpa dengan cucuran air mata. Ibu, mungkin dengan Naomi memeluk, aku sebenarnya ingin tetap bersamamu, Ibu. Tetapi karena keadaan suamimu sudah tidak ada lagi, baiklah Ibu, aku akan meninggalkan engkau. Lah, tinggal Ruth. Juga disuruh oleh Naomi sebagai mertuanya. Naomi bilang, Ruth, suamimu sudah meninggal, pulanglah nak ke rumahmu. Wajar nggak Bapak Ibu? Perkataan Naomi wajar nggak terhadap menantunya? Wajar. Tapi di sini saudara, ada kesetiaan yang teruji. Kesetiaan siapa? Ruth. Dia tidak mau sekalipun diperintahkan oleh mertuanya, pergilah nak. Dia katakan, Ibu, kemana kau pergi? Aku akan ikut. Bangsamu adalah bangsaku. Coba bisa dibuka di ayat berapa tadi ya? Tuhanmu adalah Tuhan. Coba pengakuannya daripada Ruth. Padahal dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia bisa berubah. Dia bisa ingin ikut, tertarik mengikuti Naomi. Nah, ini luar biasa saudara. Ya, di sini coba kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi kata Ruth, janganlah aku kata engkau yang tidak dengan tidak yang itu. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Amin. Keren saudara, ya. Dalam penderitaan dia tetap setia. Yang orang seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, mari lakukan. Tetaplah setia. Kalau kita teruskan ceritanya saudara, apa yang disampaikan oleh Naomi sebagai mertua kepada Ruth ini luar biasa. Gak mungkin ada sebenarnya orang seperti Ruth. Saudara tahu Ruth jadi apa? Jadi apa saudara? Jadi leles. Leles. Ya, ada orang panen yang jatuh di belakang diambil. Lelesi saudara, ya. Panen dikumpulkan. Dan ketika dilihat itu Ruth, anak menantu Naomi.
maka saudara yang sengaja ditinggal diambil supaya Ruth juga mendapat banyak. Dari sini saudara, Naomi luar biasa anakku ini. Dia bisa menyenangkan hati. Saudara, adakah kerinduan kita untuk menyenangkan keluarga kita, saudara kita, dalam hal yang kecil? Karena firman Tuhan berkata, apabila kamu tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, sudah berdosa. Saudara, lakukan hal kecil, dimulai dari kecil. Saudara, ada biji yang kecil, yang paling kecil, namanya apa? Biji sesawi. Ya, biji sesawi ini kalau diunyek-unyek ini sudah apa bahasa unyek-unyek ya? Diremes-remes, tidak akan nampak. Ya. Tapi biji yang kecil ini ketika ditanam, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia akan muncul. Berarti di dalam benih atau biji yang kecil ini ada kehidupan. Demikian juga firman Tuhan, sekalipun pendek, mungkin 1 ayat, tapi Bapak Ibu ingat dan doakan dan lakukan. Firman itu menjadi hidup. Saya pegang sampai sekarang itu berapa? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang terpanggil dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Saya pegang, saya yakin mustahil bagi saya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita belajar melalui kebenaran firman ini. Lalu yang kedua, saudara, kasih sejati terbukti lewat pengorbanan. Kita baca ya sebagai ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang sudah hafal bagi berdiri bisa disampaikan. Dia berdiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Ini harus hafal. Kasih Tuhan itu besar. Kasihnya itu besar. Kasihnya itu kekal. Tidak seperti kasih dunia. Kasihnya hanya sementara. Tapi kasih Allah itu kekal dan besar bagi saudara dan saya. Ini jangan pernah dilupakan. Sudah di luar depan. Ya, aku punya masalah. Masalah pun begitu. Jangan diingat masalahnya. Ingat kasih Tuhan itu besar. Lebih dari masalah yang kita ada. Kalau kita ingat-ingat masalah, maka masalah itu akan membuat kita menderita, membuat tubuh ini menjadi sakit. Ya. Mari saudara, ya, ingat firman Tuhan. Benih yang kecil
kuasa di dalamnya, ada kehidupan yang akan membuat Bapak Ibu menjadi bahagia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat lagi, kasih Yesus dibuktikan di kayu salib bukan dengan kata-kata manis, tetapi dengan darah dan pengorbanan. Sebuah ilustrasi, saudara. Seorang ibu rela tidak makan agar anaknya makan. Kenyang. Itu kasih, saudara. Tetapi Yesus rela mati bagi bapak, ibu, saudara, dan saya. Mungkin orang tua kita rela nggak makan, tapi Yesus rela mati buat bapak, ibu, saudara. Yesus rela mati bukan karena saudara baik, bukan karena saudara pintar, bukan saudara setia, tapi pada saat kita berdosa, pada saat kita berdosa, Dia membuktikan kasih. Amin. Murid-murid meninggalkan Dia ketika Dia dipaku, disalib. Tidak ada yang menemani 12 orang yang sudah dipilih, diberi tenaga dan kuasa ngusir setan, masih pergi, saudara. Masih meninggalkan Yesus. Yesus kasihnya bukan kasih sementara, tapi kasih Yesus sekarang, dulu, sekarang, sampai amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan lihat lagi, saudara, bagian yang ketiga. Kita dipanggil untuk menghidupi kasih itu. Valentine bukan sekedar perayaan satu hari. Kasih Tuhan harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ya. Kalau Valentine hanya satu hari, kasih Yesus setiap hari. Jadi gaya hidup, ya. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sebagai warga kampung, ya. Di sini ada Pak RT, ya. Harus menunjukkan kasihnya Tuhan. Kita semua para hamba-hamba Tuhan, ketika kita keluar, tunjukkan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi, Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan itu adalah Immanuel, menyertai kita, Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, nggak usah takut. Nggak usah takut rugi. Nggak usah takut rugi. Nggak usah takut kehilangan. Kalau kehilangan semua sudah terjadi, ya sudah. Pasti Tuhan ganti yang baru. Amin. Hidup penuh dengan sukacita. Lukas senyum-senyum. Mungkin mengalami dia, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gak usah hidup itu pusing-pusing, ya. Saudara lihat itu mongol, ya, masuk penjara, dia datang, aku diproses. Aku tahu setelah diproses pasti aku jadi indah. Dia pergi dari Manado ke Jakarta. Itu tujuannya untuk apa? Jadi artis. Bukan jadi artis, tujuannya jadi pendeta. Kepingin sekolah pendeta. Sampai di Jakarta dibohongi, nggak jadi disekolahkan Alkitab.
Karena yang nyekolahkan alasannya A-I-U-I-U. Akhirnya dia terlantar di sana. Tapi dia bersyukur. Aku percaya Tuhan itu mengasihi. Ya. Dia di sana jual koran, jual apa, dan sebagainya. Nah, ketika ikut jadi tukang apa ya istilahnya untuk mempersiapkan syuting dan lain sebagainya. Ya. Kru film. Iya, kru film ya. Di situ bosnya sedang main, sedang judi, kiu-kiu, ya. Nah, saat itu mama sedang duduk. Tolong ganti, aku tak ke belakang dulu. Ketika baru ganti, dia menang, maka uangnya ditarikkan di belakang. Petugas keamanan dan masuklah dia, ya, di penjara 6 bulan. Dia nggak marah. Dia nggak marah. Anggap aja ini proses. Tujuan dari Manado, sekolah Alkitab, malah sekarang di penjara. Saudara, dia lakukan dengan sukacita, dengan happy. Hidup itu jangan dibuat susah. Percaya saja Tuhan menyertai. Sampai sekarang dia dipakai Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara tahu rahasianya apa? Dia memberi persembahan itu setia sampai sekarang. Kalau pertama dapat 1 juta, dia setia. Woi, 10 juta dia kasih, setia. Lah sekarang sudah ratusan juta, mau kasih mikir. Aduh, ini dapat 150 juta satu hari. Kalau masih pertemuan berapa? Dia tetap setia. Karena luar biasa. Makanya saya nggak memaksa saudara untuk memberi perpuluhan. Ya. Tapi di dalam Alkitab firman Tuhan, ujilah aku, Tuhan Yesus bilang itu. Tuhan bilang begitu, ujilah aku, bukankah aku akan membukakan tingkat-tingkat di langit untuk mencurahkan berkat kepada. Puji Tuhan, saya ngalami semua. Dan itu saya uji. Benar. Saya uji. Lakukan dengan setia dari yang kecil. Dan sampai hari ini Tuhan membuktikan anak cucu orang percaya tidak dibiarkannya meminta. Pemeliharaan Tuhan dahsyat. Kasih Tuhan hebat. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mendengar firman Tuhan yang kecil. 1 ayat saja dilakukan, 2 ayat ditambah lagi, 3 ayat terus dikerjakan. Sakit, saya pernah diponis dokter. Bapak, kalau ini terakhir suntikan ini Pak, di karang tembok ya, bagian penyakit dalam TBC. Dokternya bilang, maaf Bapak, kami sudah berusaha. Saya katakan terima kasih sudah mau merawat saya. Kan ibu turun tangan, maka Tuhan saya akan mengerjakannya. Amin. Karena saya marah, ya. Kalau nggak percaya, buktinya ada. Ronsen apa ada. Dokter itu sampai habis pikir, bisa ya.
Ya bisa Pak, buktinya sembuh. Saya pernah dioperasi satu orang tahun 2006. Dokternya marah. Loh Pak, jangan. Bapak positif. Ada batu di ginjal. Harus dioperasi Pak. Kalau enggak ini merantak. Menjalar kemana-mana. Saudara, ketika dokternya ngomong itu, saya berdoa. Saya semakin melekat dengan Tuhan. Ya, amin. Jangan jauh saudara. Jangan takut saudara. Tapi terus melekat Tuhan, berseru setiap waktu, setiap malam, setiap jam, setiap detik. Tuhan, Engkaulah kekuatan. Gunung batu, aku ditegungnya. Percaya Tuhan. Dokter ingin operasi, tapi aku milikmu. Aku nggak mau operasi. Tidak mau. Aku tolak dalam. Saya minum air mineral. Sambil memuji Tuhan, saya minum air mineral. Kurang lebih habis 1 botol setengah lebih, hampir 2 botol. Sambil paginya saya nyatakan, sudah Pak, saya pulang. Saya pulang. Saya sudah sembuh. Serah Bapak. Kalau mau pulang, resiko tanggung sendiri. Oke Pak, tanda tangan Pak. Penyelesaian administrasi. Sampai angka operasi saya pulang. Pulang paksa. Di rumah sakit RKZ Pavilion 11. Satu ruangan 5-6 orang. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, kasih Tuhan nyata. Yang sembuh tidak hanya saya, yang ikut doa, ikut sembuh. Pak, saya juga besok pulang. Pak, saya hari ini pulang. Saya nangis Tuhan. Kasih. Kuasamu gak hanya ku alami, tapi teman-teman satu ruangan ini ngalami. Tinggal 1 orang sudah. Pak, aku bukan sembuh ya. Aku masih lama. Loh, kok bilang gitu Pak? Iya, soalnya aku kena virus SARS. Tahu Bapak Ibu, virus SARS. Nafas itu saudara, harganya mahal. 1 hari tahun 2006 ya, 1 hari 1 juta. Pagi sampai sore jam 5 habis. Aku kecil ya, 1 akuan ini kurang besar sedikit ya. Jam 6 sampai jam 5 sore habis. Nyambung lagi 1. Jadi 2 itu 1 500. Dia sudah 1 minggu di sini. Kenapa? Iya. Dulu saya anak Tuhan. Sekarang saya sudah saya suka judi, adu, bulu merpati, taruhan. Itu kesukaan saya sampai sekarang. Ingat, kembali ke Tuhan dulu. Baru tobat. Dan karena kalau nggak kembali Tuhan, bertobat balik dulu. Kok bisa Pak? Nah, nggak dikasih kekuatan Tuhan. Ya,
Jangan tergesa-gesa, kembali ke Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Amin. Mampukan saya Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Dengan kekuatan-Mu, aku percaya aku bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Haleluya. Yang terakhir, kita lihat ya. Kurang 5 menit. Kita dipanggil untuk menghidupi kasih kita. Amin. Jadi jangan kita menerima kasih. Tapi sekarang setelah kita menerima kasih, kita harus menjadi kasih. Ya. Valentine bukan sekedar perayaan satu hari. Kasih Tuhan harus menjadi gaya hidup setiap hari. 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih itu satu apa? Mengampuni. Dua, mendoakan. Ya, kasih itu mengampuni, mendoakan. Yang ketiga, kasih itu sabar. Siap menjadi sabar? Amin. Haleluya. Cuma satu. Yang lainnya siap jadi sabar? Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau sabar berarti tidak boleh balas. Waduh, Pak, setelah kita sorot tidak boleh balas. Lah aku diselempet bencana loh, Pak. Ketika saya melatih seorang hamba Tuhan berjualan lambat, karena dia Pak tolong Pak bantu saya carikan kerja. Loh, saya nggak bisa nyarikan kerja, saya itu buka toko dulu ya waktu di pasar darat. Ya, coba ajari saya berjualan. Oke, saya cari. Ayo, apa yang paling bisa? Ya jualan apa saja. Oke, yang paling laris jual rambak dari Jember. Saya ajak ke teman ambil. Sampai dibawa ke pasar darat. Banyak ya. Kita sepeda motor berdua. Waktu melepas rambak itu, becak itu dari belakang. Main dia langsung pendekarnya bukan pendetanya. Kalau pendeta kan Tuhan memberkati ya Pak, hati-hati di jalan kan gitu ya. Tidak. Oh kamu Pak ingat Pak, ingat. Saudaraku yang dikasih Tuhan gak gampang saudara. Ya. Harus praktek. Mau praktek? Amin. Haleluya. Haleluya. Bu kayak kakak ipar saya. Kalau ada yang oh sudah ya. Harus sungguh-sungguh. Yes, mau Pak. Tuhan, melihat hati kita, kesungguhan hati kita. Saya melihat perjuangan hambanya ini, Mas Meta, dengan Pak Sulu kemarin luar biasa. Sekalipun hujan, tetap setia menanti pembeli. Saya berdua ini keroncong gitu, ya. Sama Pak Sulu pergi ke gedung apa? DPD PDI, PDI Perjuangan. pulang pergi keroncong, besoknya film gitu. Dua-duanya film.
Ya, tapi oleh kemurahan Tuhan sekarang sudah sembuh. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin tidak selalu terlihat spektakuler, tetapi setiap hari mari kita memberi kehidupan yang penuh dengan kasih. Amin. Valentin boleh satu hari, kasih Kristus berlaku selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita hanya menikmati kasih Tuhan? Jawab apa? Jawabnya apa? Apakah kita hanya mau menikmati kasih Tuhan? Terserah, monggo pilih, nggak dinilai kan, nggak dimarahi kan, ya. Apa pilihan kita? Kan setiap kita punya hak. Loh iya Pak, mau menerima kasih Tuhan. Siapa yang nggak mau? Nah, selanjutnya kalau sudah menerima, harus apa saudara? Harus menjadi kasih, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih berdiri, kita pujikan satu pujian. Semua tepuk tangan, haleluya. bersyukur Tuhan dalam memperingati kebaikan-Mu di hari Valentin. Kami melihat kasih Kristus,
kasih yang kekal, lebih dari Valentine. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami tidak hanya menerima kasih-Mu Tuhan, tapi kami menjadi kasih, hidup di dalam kasih. Setiap hari itu kami boleh melakukannya bagi keluarga, bagi tetangga, bagi semua orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami rindu sebentar lagi untuk masuk dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga setiap pokok-pokok doa syafaat yang disampaikan biarlah berkenan dan menyukakan hati. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat malam hari ini Tuhan. Engkau telah hadir bagi setiap kami Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Roh Kudus, kami percaya mengurangkan dan tempat yang maha tinggi wajahkan kami pada setiap kami yang hadir pada malam hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan. Mungkin mereka mengalami sesuatu atau apapun Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga memberikan berkat yang sama, urapan yang sama Tuhan, untuk kembali ke Tuhan, untuk mereka boleh beribadah kembali seperti berkumpul bersama kami untuk kami beribadah bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan pada malam hari ini boleh kami bawa pulang Tuhan, dan menjadi mesbah doa kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus boleh kami bawa hari lepas hari, untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki cara pandang yang baru untuk kami menghadapi setiap masalah kehidupan, tantangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu boleh menegur setiap kami, karena firman itu ada untuk menegur setiap kami dalam setiap kesalahan kami. Firman itu Kau berikan bagi kami untuk memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, untuk memberikan penghiburan bagi kami yang mengalami kesusahan. Terlebih memberikan kekuatan kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Budi Suko dan keluarga, untuk memberkati kesehatannya, untuk memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau utus hamba-Mu, kira menjadi berkat Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Budi, kesehatannya Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara kesehatan daripada Ibu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati juga setiap anak-anaknya Tuhan, cucu menantu diberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan daripada anak-anaknya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan, baik sebagai worship leader, singer maupun pemain musik Tuhan, juga multimedia Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat yang sama. Terlebih Tuhan, apapun Tuhan yang diperlukan, apapun Tuhan yang dibutuhkan setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Engkau juga memberkati yang sama Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak akan pernah berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah sanggup Tuhan membalas segala kebaikan-Mu. Biarlah tiap pujian dan penyembahan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu,
sebagai korban ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bersyafaat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa kami Tuhan, Kau memberkati negeri kami Tuhan. Dan lebih Tuhan, Kau memberkati pemimpin negeri ini Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Prabowo, juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi kedua hamba ini Tuhan. Berikan kesatuan hati untuk memimpin negeri kami. Juga para kabinet yang ada Tuhan sebagai pembantu Presiden, Bapak dalam nama Yesus. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, untuk melakukan setiap apapun dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati Tuhan. Apa yang ada Tuhan Yesus, kelar Tuhan. Satpol PP Tuhan. TNI Polri berikan kesatuan hati untuk Tuhan menjaga amanan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang baik memberkati setiap mereka. Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Panglima Abdi juga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan juga Provinsi Jawa Timur Tuhan. Kami percaya Kau memberkati Provinsi Jawa Timur, Bapak Ivan sebagai gubernur, Pak Enu sebagai wakilnya Tuhan. Kami percaya Kau juga memberikan hikmat yang terbaik Tuhan. Berkati Jawa Timur Tuhan, berkati juga Surabaya Tuhan. Sejahtera kota dan sejahtera kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami di Surabaya bukan kebetulan Tuhan, namun kami menjadi berkat Tuhan bagi Surabaya. Berkati wali kota kami Pak Erik Tuhan, juga Pak Armuji sebagai wakil. Berkati kesatuan hati untuk memimpin Surabaya Tuhan. Jadikan Surabaya kota yang aman, jadikan Surabaya kota yang indah Tuhan. Segala musibah banjir Tuhan dimanapun Tuhan boleh Tuhan ada, namun Tuhan tidak terjadi begitu lama Tuhan. Urapa syakara mata kiri nita kanan. Urabita kaya lama syekti Tuhan, kedua bagi geng-geng yang ada Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan lingkungan di tempat ini ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah Tuhan. Lingkungan RT RW di tempat ini Tuhan, bahkan tetangga kiri kanan kami, muka belakang Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, api Roh-Mu Tuhan meluber Tuhan sampai ke radius berapa berbanyak Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara besar akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kau akan bawa jemaat-jemaat yang baru Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami boleh jadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap hamba Tuhan yang telah mempercayakan kebalakan di mana gereja-gereja Tuhan ada. Tuhan, Engkau memberkati setiap kepala-kepala Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan, gereja-gereja Tuhan ada, menjadi berkat dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami masalah persoalan. Tuhan sudah selesaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan Tuhan doa kami pada malam hari ini, karena kami jauh dari sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Kau layakkan persembahan kami Tuhan, karena kami tahu apa yang kami persembahkan jauh Tuhan dari apa yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami, dan kami serahkan doa kami di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari setiap orang yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita boleh berkata amin. Amin.
terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Persembahan yang Bapak Ibu berikan merupakan persembahan untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Saudaraku, jangan lupa besok hari Rabu ada tukar kado. Ya, nilainya kecil aja 20. Tapi kalau ingin memberkati yang lainnya, monggo. Ya, bungkusnya sama, kertas koran. Ya, kertas koran. Jadi tidak bisa milih. Ya, oh itu dari saya, oh nilainya tidak bisa. Ya. Ada bagian panitianya Pak Sulu, nanti yang ngatur, ya, Bapak Ibu bisa pilih, ya, jangan ngambil punyanya sendiri lagi, ya, tapi ambil yang lain. Ya. Yang kedua, hari Rabu ada ibadah syukur dari Bu Sumarti, ya. 1 tahunnya Pak Sumarti. Jadi Bapak Ibu ingin mengadakan ucapan syukur ya, atas kebersamaan Pak Sumarti di tengah-tengah kita, dan juga dipanggil Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Dan saat ini Bu Sumarti tidak bersama dengan kita karena beliau sudah pindah ke Semarang. Ya, ya, kapan-kapan diajak Pak Agung ke Semarang. Amin. Ya, saudara, tapi kita tetap dukung dalam doa, ya. Beliau tetap mengasihi kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk hari Senin, Selasa ini kan libur. Iya, libur ya. Ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu liburan. Tidak usah jauh-jauh. Ya, hari Selasa kan libur. Pak Joko libur. Ya. Libur ya. Michael, Mas Yohanes, ayo liburan gitu, nggak usah jauh-jauh, ya. Yang penting guyup. Amin. Ada nuansa berdoa, memuji Tuhan, ya. Jadi ibaratnya seperti ibadah bakat, tapi yang ya seperti MK. Kita kumpul bersama memuji Tuhan, ya. Lalu berjalan dasi monggo, ya, ya. Kalau setuju nanti di grup, oke, setuju Pak, ya. Jangan diam saudara. Saya tunggu pegawai, cuma 2 orang yang tukar kado ini. Ya, jangan diam, ya. Mari kita setuju. Oke, gitu aja. Kasih jempol, oke. Saya sudah ngerti. Yes. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, ada yang mau syukuran lagi? Yang lain mau besok? Hari ini kita akan pesta. Pesta apa? Pesta ini. Hari Selasa tadi di mana? Rencananya. Iya. Lah pasti lu yang tentukan boleh. Nanti lihat di mana? Ya. Terserah mau kemana. Berdatangan. Mau ke jalan monggo. Kenjeran ya. Oke, kenjeran ya. Potong rumahnya enak. Itu Pak. Di Taman Harmon. Kumpulnya di mana? Iya. Oke, ya kenjeran ya. Setuju?
Kumpul di mana itu? Kumpul di sini. Nanti ya. Nanti lihat di grup. Oke? Selasa. Hari Senin Bapak Ibu diundang. Khusus 5 orang. Siapa yang bisa hari Senin mengikuti seminar dari India? Benar ya? Iya kan ada seminar dari India. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut monggo. Bersama saya. Nanti bareng sama Pak Sulu di tempat ini. Iya dikasih 5.000. Ya. Satu hari. Ini gini Pak. Satu orang Bapak Ibu ya hanya 5 orang ya dikasih 50.000 ya, artinya ganti transport ya. Jadi gini Pak, nanti yang ikut dan kumpul sini, nanti dikasih uang transport, Pak dikasih snack, nanti makan siang. Ya, jadi yang mau ikut monggo Dapat besok Senin ya, nanti tak umumkan di grup ya. Oke, ya. cepet-cepetan yang 5 orang ikut. Baik, kita akhiri kepada kita pujikan satu pujian. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau yang sungguh-sungguh dan setia, pastikanlah engkau pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat yang Allah sediakan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara semua, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan,
Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata,